Selamat siang, apa kabar semuanya? Selamat datang saya ucapkan kepada rekan-rekan sekalian yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya untuk hadir di acara IT Training for Programmer dengan bertema From Code to Cloud pada Rabu 18 Oktober 2023. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Indah yang akan menemani rekan-rekan semua selama acara webinar pada pagi hari ini berlangsung. Nah, pada acara hari ini merupakan kolaborasi antara Zeta Grid Indonesia dengan partner kami yaitu Notiflex, di mana Notiflex adalah suatu web apps yang berfungsi untuk memberikan seperti reminder gitu ya. Jadi untuk next ya, untuk rekan-rekan semua yang butuh untuk reminder tidak perlu pusing lagi karena ada Notiflex. Nah nantinya dari Notiflex, Mas Ibnu akan memberikan pemaparan nih terkait dengan tiga principles of good programming. Jadinya untuk rekan programmer nanti akan dapat masukan dari Mas Ibnu Rizal bagaimana sih three good principle of programming. Nah, sebelumnya saya ucapkan juga yang terhormat kepada Mas Ibnu Rizal selaku founder dari Notiflex dan juga Bapak Teddy Suryadi selaku cloud consultant dari Zeta Grid yang nanti akan memaparkan terkait dengan cloud dari Zeta Grid dan juga tentunya terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyempatkan waktunya untuk join dan hadir pada acara pagi hari ini. Nah, mungkin sebelum kita memulai sesi pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan terkait dengan rules untuk acara pada pagi hari ini. Yang pertama, dimohon untuk rekan-rekan dapat menggunakan nama asli pada Zoom-nya, jadi bukan nama samaran ataupun mungkin nama orang lain. Yang kedua, mohon untuk rekan-rekan semua dapat mematikan untuk mikrofonnya. Dan untuk rekan-rekan semua apabila nanti ingin bertanya silahkan langsung di kolom chat untuk pertanyaannya dan nantinya kita akan langsung sama-sama menjawab pada sesi Q&A. Dan untuk yang terakhir, mohon kesediaannya teman-teman untuk mengikuti hingga akhir sesi, karena di akhir sesi kita akan sama-sama mengadakan kuis dan mengundi untuk tiga pemenang utama, yaitu nanti akan ada three bucks dan mungkin nanti akan ada wireless charger dan juga nanti ada hadiah tumbler. Jadi mohon kesediaannya untuk ikuti hingga akhir nih. Karena siapa tahu setelah mengikuti event kita rekan-rekan semua akan membawa hadiah dan tentunya nanti di akhir acara kita akan memberikan kejutan nih voucher gitu ya. Jadi mohon kesediaannya untuk mengikuti hingga akhir. Nah mungkin saya tidak perlu berlama-lama lagi ya untuk kita semua mungkin rekan-rekan juga sudah ready nih mau mendengarkan pemaparan dari Pak Ibnu Rizal terkait bagaimana sih three good principle of programming. Mungkin langsung saja saya serahkan ke Mas Ibnu Rizal dan nanti juga langsung dilanjut dengan Pak Teddy dengan pemaparan plotnya. Baik, Mas Ibnu Rizal, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Mbak Indah. Halo semua, selamat pagi teman-teman programmers. Terima kasih juga sudah join di session ini. Di sini saya akan coba lebih kepada sharing pengalaman bagaimana membangun satu aplikasi yang proper dan juga bagaimana kita bisa belajar memilih server yang tepat untuk aplikasi kita supaya nanti bisa di-expand dengan mudah ke depannya nanti. Saya akan coba share screen dulu. Apa sudah terlihat? Oke, sudah terlihat ya. Baik, di sini saya akan coba sharing yang ringan-ringan aja karena kita tahu sebagai seorang developers, programmers, kita sudah mumet ya. Setiap hari kita coding, sampai-sampai orang bilang pacar kita adalah layar laptop gitu. Jadi di sini daripada saya sharing yang berat-berat, mendingan saya sharing yang ringan-ringan aja. Dan kalau teman-teman di sini mungkin yang sudah pernah atau sudah berpengalaman dalam membangun aplikasi coding dengan banyak sekali aplikasi yang telah dibuat, ada sekitar puluhan aplikasi mungkin. Mungkin prinsip ini adalah prinsip yang sangat basic. Jadi kalau ini adalah sebuah yang basic bagi teman-teman yang sudah berpengalaman, bisa kita jadikan reminder untuk kita bersama-sama bahwa ini kita harus ingat selalu. Tapi mungkin untuk teman-teman di sini yang baru saja terjun nih dalam dunia coding, dalam dunia programming gitu ya. Semoga ini bisa jadi bekal buat teman-teman dalam menghadapi betapa dahsyatnya dunia programming di dunia kerja nanti. Mungkin untuk next-nya akan lebih banyak sekali tantangannya. Oke, jadi sebagai seorang developers nih, ya,
kita bangun aplikasi, kita coding sana sini dengan menggunakan framework tertentu, dengan menggunakan bahasa pemrograman apapun yang kita punya atau yang kita kuasai. Kita pernah pikir nggak bagaimana sih atau apakah aplikasi yang sudah kita buat itu sudah proper? Atau jangan-jangan aplikasi yang kita bikin itu aplikasi yang sebenarnya malah bikin susah user atau bikin susah tim programmer kita yang lain. Atau bahkan aplikasi kita jangan-jangan sulit untuk dikembangkan. Atau bahkan aplikasi kita jangan-jangan banyak hole-nya nih, security hole-nya. Lalu pertanyaannya muncul, emang bagaimana sih prinsip programming yang proper itu seperti apa? Sebenarnya ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk bagaimana membuat aplikasi yang kita bangun itu menjadi semakin proper secara kategori tertentu. Ya, ada banyak kategori yang kita bisa bangun bagaimana aplikasi kita bisa berjalan dengan baik. Tapi di sesi ini, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, kita bikin yang ringan dulu, jangan yang berat-berat dulu. Maka saya akan bagikan tiga prinsipal bagaimana kita bisa membangun aplikasi yang proper dan nantinya kita akan lanjut, akan bersambung ke bagaimana kita bisa memilih, mendeploy aplikasi kita ke server yang proper. Ya, jadi aplikasinya udah kita bikin dengan proper, tapi jangan sampai pada saat pemilihan servernya malah servernya juga nggak proper gitu, malah servernya tidak bisa di-expand atau sulit untuk dibuat scalable dan sebagainya. Nah, di sini kita akan coba sharing. So, tidak ada kategori yang baku ya, menurut standar ketentuan apalah gitu di dunia mengenai bagaimana kita membangun aplikasi yang proper. Di sini based on pengalaman saya, again mungkin teman-teman yang sudah berpengalaman punya point of view beda, punya kategori yang berbeda untuk bagaimana build aplikasi yang proper. Kalau saya, sepengalaman saya adalah setidaknya ada tiga hal, yaitu readability, scalability, dan security. Bagaimana kita bisa membangun aplikasi yang sesuai dengan tiga kategori ini. Kita bahas yang pertama, readability. Apa sih artinya? Bahasa gampangnya adalah bagaimana coding kita itu sangat mudah dibaca oleh tim atau PIC developer yang lain. Kalau teman-teman bekerja di satu perusahaan atau di satu project, ya, dengan eh, teman-teman itu cuman sendirian, jadi kayak single developer lah gitu. Jadi bikin front end juga, bikin back end juga gitu kan. Kadang-kadang mungkin nanti dipanggil sama bosnya atau dipanggil sama teman yang lain buat di sela-sela kerjaan, misalnya disuruh benerin printer juga kan, disuruh benerin PC, disuruh benerin AC, disuruh benerin genset dan sebagainya kan biasanya orang IT gitu ya, harus tahu semua. Nah, kalau teman-teman sendirian, mungkin teman-teman nggak ngaruh dengan yang namanya readability. Tapi bagaimana kalau aplikasi ini ada orang lain, ada developer lain yang hadir dan kita kerja dengan teamwork? Atau saat sekarang teman-teman membangun aplikasi dengan sendirian, tapi saat nanti aplikasi semakin besar, ada person yang lain yang masuk. Jika codingnya tidak readable, itu akan sulit untuk tim yang lain membaca dan mengembangkan aplikasi itu. Contoh kecil yang saya coba sharingkan kepada teman-teman adalah yang pertama, bagaimana kita membuat variabel itu menjadi variabel yang bisa berarti dengan mudah. Ibaratnya gini deh, orang lain baca variabel kita itu paham ini variabel buat apa. Contoh di sini, variabel employee name itu akan lebih mudah orang nangkep karena ini kemungkinan sangat besar sekali mengacu kepada variabel menunjuk kepada nama karyawan, ya kan? Daripada kita bikin misalnya namanya variabelnya adalah nama underscore KRYN. Itu akan lebih sulit untuk dibaca tanda kutip ya oleh tim yang lain. Jadi buatlah variabel-variabel yang eh, mudah untuk bisa dipahami oleh orang lain dan langsung mengacu kepada artinya.
Jadi kalau misalnya let's say alamat karyawan bikin misalnya ya employee underscore address atau employee underscore home address misalnya. Jangan employee dua, employee tiga gitu kan bingung dua tiga itu mengacu kemana ya. Meaningful variables. Dan di sini saya juga coba mau sharing ke teman-teman kalau kita menggunakan kalau kita bekerja di satu project yang semuanya orang Indo mungkin nggak masalah kalau misalnya teman-teman bikin yang namanya variabel dolar nama underscore karyawan. Tapi ini masalah kalau kita mulai bekerja dengan tim luar. Dengan tim luar tentunya kita harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi better kita dibiasakan dari sekarang menggunakan bahasa Inggris. Bukan kita berarti nggak cinta Indonesia ya, tapi eh, ada kalanya di saat project nanti itu bahasa Inggris benar-benar bisa membantu kita untuk teman-teman lain membaca coding kita. Ya, jadi kalau employee name akan lebih better dibandingkan dengan nama underscore karyawan, ibaratnya gitu. Ya, biasakan mulai sekarang seperti itu. Lalu yang kedua adalah consistent coding style. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini, coding style atau minimal nama variabel itu harus konsisten. Yang kecil dulu aja deh, nama variabel. Itu juga harus konsisten. Jangan teman-teman bikin misalnya untuk button underscore success sama dengan bla bla bla. Terus nanti kan kalau teman-teman yang sudah terbiasa dengan Bootstrap themes ya, dia kan ada button underscore success, button underscore error, button underscore danger, button underscore warning gitu kan. Nah, untuk hal yang lain jangan kalian bikin misalnya button underscore error gitu. Sementara yang suksesnya adalah btn underscore success. Ini kan sudah tidak konsisten. Kan membingungkan lagi orang-orang yang bekerja di satu tim dengan teman-teman. Jadi konsisten coding style itu penting sekali supaya supaya codingnya mudah dibaca. Dan yang terakhir adalah komen. Selalu always jangan pernah never teman-teman codingnya dibikin komentar dong. Supaya teman-teman yang lain nggak bingung pada saat masuk membaca codingannya, ini apa ya? Ini ada loop for, terus gini, gini, gini. Ada while, gini, gini, gini. Ini buat apa ya? Ini buat apa ya? Bingung karena nggak ada komen. Please, at least taruhlah komen di atas sebelum execute your coding. Jadi komen itu juga sebaiknya dalam bahasa Inggris. Karena pada saat nanti kita bekerja sama dengan luar, itu sangat berguna sekali. Kita kolaborasi dengan bahasa Inggris jadinya. Ya, please always put a comment untuk setiap sectionnya. Oke, okay? Itu reliability. Sekarang yang kedua adalah security. Nah, ini jujurnya kalau sepengalaman saya masih melihat beberapa tim saya waktu itu dalam pengerjaan project, mereka masih apa ya, teledor, bukan teledor sih, nggak aware lah tentang masalah ini. Artinya apa? Artinya simple things-nya adalah dia tidak memfilter masukan dari front end. Contohnya seperti ini, kalau kita pakai PHP ya, karena kita masih banyak yang menggunakan PHP juga. Kalau kita langsung parsing dengan metode post dari depan tanpa divalidate, itu akan berbeda hasilnya dengan kalau kita parsing dengan simple things kayak HTML special chars gitu ya. Atau kalau pakai Node.js itu pakai validator saya biasanya itu kalau validator kita bisa validate inputan yang masuk. Ini akan menjadi satu hal yang signifikan. Saya akan kasih contoh di sini. Saya bikin sendiri. Kalau kita nggak pakai filter, saat ada post dari front end, kalau saya bikin script JavaScript, maka pada saat dikirim hasilnya adalah seperti yang di bawah ini. Jadi kalau saya bikin script alert, tulisannya ayam, maka akan muncul gini. Bayangkan kalau JavaScript itu bisa digunakan oleh orang-orang yang menggunakan script ini untuk something, mungkin untuk mengakses direktori atau apapun, ya, itu akan danger sekali. Nah, kalau dengan menggunakan filtering, disanitize, maka hasilnya akan seperti ini, akan berbeda. Dia akan dianggap sebagai teks biasa lah, bahasa gampangnya. Nah, ini pengalaman saya banyak masih ada lah teman-teman di tim saya dulu ya masih menggunakan ini. Jadi
Saya harus ingetin mereka untuk, hey, lu harus bikin dong filtering setiap proses yang masuk, setiap inputan yang masuk, jangan lu pakai langsung post, post, post gitu. Ya, mungkin ini jadi pengingat juga buat kita. Lalu yang terakhir, tentang scalability. Bagaimana aplikasi kita nantinya bisa dengan mudah dikembangkan atau bisa dengan mudah dibangun oleh tim yang lain tanpa harus me-rewrite ulang. Jadi kayak misalnya modul-modul yang ada itu bisa reuse. Kalau bahasa gampangnya seperti ini deh. Untuk masalah yang case-nya akan banyak, kita akan lebih baik menggunakan semacam function misalnya. Nanti tinggal diekspor. Nah, bayangkan kalau misalnya saya membangun aplikasi apa ya, portal penjualan properti. Ada rumah, ada apartemen, ada tanah misalnya. Pada saat user mau masukkan untuk tanah kategorinya, terus nanti ada hitungan luas tanah, yaitu panjang kali lebar. Di codingnya akan dibuat yang di bawah itu, yang then this. Terus nanti untuk apartemen juga sama, diulang lagi perhitungannya. Kalau untuk let's say rumah, nanti codingnya sama, tinggal copy paste. Oke lah, copy paste. Bagaimana kalau kita membangun misalnya ada 10 eh, flow yang sama, maka kita harus copy paste perhitungan ini 10 kali di 10 page yang berbeda misalnya, ya. Bagaimana kalau ternyata perhitungan ini berubah? Maka kita harus merubah 10-10-nya. Akan lebih bijak kalau kita menggunakan yang namanya mungkin function lebih mudahnya. Kalau gampangnya function misal. Jadi code reuse itu lebih lebih bijak untuk digunakan. Jangan kalian bikin satu persatu copy paste setiap modul yang digunakan, itu akan lebih sakit kepala nanti pada saat pengembangannya. Nah, sekarang kita sudah sedikit lebih paham lah bagaimana kita bisa membangun satu aplikasi yang at least lebih proper daripada sebelumnya. Jadi mungkin kalau kita sebelumnya masih hajar sana sini, input tidak di sanitize segala macam. Nah, sekarang sudah mulai itu ya, sudah mulai diingetin nih. Kalau yang sudah berpengalaman, mungkin teman-teman ini jadi pengingat buat kita. Oke, sekarang aplikasi sudah beres ya, kita sudah siap, kita sudah bisa hahaha karena sudah lepas beban hidup kita dalam coding. Sekarang kita pilih server. Mungkin untuk teman-teman yang di kantornya punya banyak tim lengkap ya, ada programmer, ada DevOps ya, atau ada sysadmin gitu kan. Masalah server ini bukan masalah yang krusial buat teman-teman, atau ya udahlah bodo amat tuh ada DevOps ya kan. Oh, bodo amat gue ada sysadmin kok yang milihin, dia yang ngurusin segala macam gitu. Tapi bagaimana kalau teman-teman di satu kejadian, di satu situasi di mana kantor teman-teman atau project yang teman-teman dapatkan itu teman-teman nggak punya DevOps. Jadi kita juga yang coding, kita juga yang harus pilih server, kita juga yang harus deploy. Dulu kebanyakan untuk yang awal-awal coding nih, termasuk saya juga dulu gitu kan, itu kurang aware dengan server karena apa ya, merasa bahwa oh coding gue udah oke nih, udah beres nih, so udah nih server, ya server tinggal pilih lah, cari banyak gitu kan. Tapi nggak memikirkan tiga hal ini. Apa itu? Reliability, security, dan scalability. Ini saya sadari setelah sekian saya bikin aplikasi, dan aplikasi yang semakin besar skalanya dan semakin banyak usersnya, apalagi aplikasi yang diakses 24 jam nonstop, tidak boleh berhenti, 1 menit pun berhenti, direktur saya langsung telepon saya waktu itu. Langsung, tanpa lewat CTO saya. Akhirnya saya sadar, bagaimana memilih server pun nggak boleh sembarangan. Memilih server pun harus ada kategorinya, bagaimana server itu nggak bikin sulit aplikasi kita. Saya sudah kelompokkan tentang tiga hal ini. Yang pertama adalah reliability. Awalnya, dan saya yakin mungkin teman-teman yang lain juga begini awalnya ya, kita coding, lalu kita cari hosting nih, ya, ceritanya hosting nih, ya, karena murah ya kan, karena murah dan gampang, pakai cPanel. Lalu kita pilih paket hosting dengan cPanel. Semuanya gampang, pakai FTP lah, MySQL-nya udah diinstal semua, udah tinggal jadi, apalagi udah ada emailnya ya kan. Dan jadi, ini terutama untuk para, sorry, para developer PHP. Karena mostly web hosting, shared hosting, itu kan sudah include PHP.
beberapa ada yang Node.js, ya kan? Nah, lalu setelah itu, setelah saya sadar bahwa web hosting itu ternyata banyak, shared hosting itu ternyata banyak kekurangannya atau banyak keterbatasannya, maka saya berlanjut journey saya yang kedua, yaitu setelah coding, cari hosting, perusahaan hosting maksudnya, dan saya pilihnya VPS yang konvensional. Ceritanya saya udah naik level nih, wih, gue semakin semakin sakti lah ibaratnya kan gitu. VPS konvensional. Artinya apa? Artinya VPS ini ya paketan kan. Misalnya paket VPS 1, RAM 1 GB, CPU-nya 1 GHz dan sebagainya. Paket 2, RAM-nya 2 GB gitu kan, terlalu dia paket yang lebih advance, lebih harga lebih mahal gitu kan, hard disk lebih besar kan gitu. Oke, saya hosting apa taruh di situ. Tapi ternyata itu pun masih ada keterbatasan dan masih ada apa ya bahayanya buat saya. Terutama untuk aplikasi-aplikasi yang harus siap untuk menampung traffic yang kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil, dan aplikasi-aplikasi di mana kita harus scaling aplikasinya. Oke? Nah, lalu yang berikutnya, setelah kita pikir-pikir nih, shared hosting banyak sekali keterbatasannya. VPS juga sama, banyak sekali keterbatasannya. Contoh dalam security, hosting itu kan artinya kita share juga IP public dalam satu server dengan klien-klien dia yang lain. Oke? Okay? Nah, ada kejadian di mana ada satu klien yang dia membuat sesuatu entah gimana sehingga IP-nya itu diblok. Otomatis kan kita ada kena impact-nya juga, imbasnya juga, ya kan? Lalu untuk database server, kita pasti udah sadar lah, yang namanya bikin aplikasi, database-nya ya jangan disatuin dong sama aplikasi servernya, pisahin dong, ya kan? Karena untuk faktor security dan untuk faktor reliability juga database server harus dipisahin. Tapi kalau di shared hosting, database server juga otomatis dia gimana caranya kita bisa pisahin. Kayak IP public gimana caranya? Orang IP-nya dikasih kok sama si pengelola shared hostingnya. Ini jadi isu. Lalu tentang reliability. Bagaimana caranya kita bisa tahan dari DDoS misalnya? Apakah pengelola hostingnya punya DDoS? Kita nggak tahu juga kan. Kita siapa sih gitu loh ibaratnya kalau di hosting. Lalu berikutnya untuk IP blocking. Bagaimana kita bisa mengatur pembagian IP address ini di server-server kita? Orang servernya aja nyatu dengan klien yang lain, ya kan? Misalnya, kalau kita punya dua server, satu adalah server aplikasi, satu adalah server reporting, sama tiga lah server untuk database, ya. Nah, bagaimana server reporting ini hanya bisa diakses oleh server database dan bagaimana server aplikasi ini hanya bisa diakses oleh bagaimana server database ini hanya bisa diakses oleh server aplikasi, tidak bisa diakses dari IP public. Kalau share hosting gimana ngaturnya? Nggak bisa, ya kan? Lalu untuk dedicated resources juga sama. Bagaimana kita bisa make sure kalau misalnya kita butuh satu RAM yang lebih besar daripada sekarang karena traffic usernya makin tinggi. Loh, lu kan share hosting, ya lu naikin paket lah. Iya, naikin paket. Tapi again, kalau naikin paket kan semua juga kayak apa namanya kapasitas harddisknya juga naik. Padahal yang kita butuhkan cuman RAM-nya doang dinaikin. Gimana caranya gitu loh? Kok jadi semua segelembung naik gitu kan? Oke, setelah itu terjadi, maka isu berikutnya muncul lagi. Bagaimana kita bisa nambah CPU, storage terpisah. Jadi kalau kita butuh space yang besar lagi, tapi RAM-nya cukup, CPU-nya cukup, gimana? VPS. Kita kalau VPS yang konvensional, kita mesti naik paket lagi nih. Ya kan? Kita pilih satu nih, paket A misalnya. Paket A itu RAM-nya 1 GB, harddisknya 20 GB. Nah, ternyata kita butuh harddisk yang lebih besar, tapi RAM-nya cukup. Cuman butuh space doang. Ya mau nggak mau kita harus naik paket kan ke yang kedua. Padahal kita nggak butuh RAM yang lebih besar. Itu kan secara operational cost akan lebih tidak bijak. Lalu bagaimana juga kita melakukan horizontal scaling? Apa sih horizontal scaling? Buat teman-teman yang mungkin belum pernah dapat ya, horizontal scaling ini adalah bagaimana kita bisa membangun aplikasi ini itu
scale-nya horizontal, bukan ke atas. Di atasnya nanti kita pasang load balancer. Nah, load balancer ini di bawahnya itu adalah server-server aplikasi misalnya. Atau kalau kita mau bikin pecah-pecah jadi microservices, maka ada beberapa load balancer di mana di bawahnya itu menjalankan fungsi yang berbeda-beda. Misalnya load balancer website, dia hanya fungsinya di bawahnya adalah server-server website. Load balancer untuk API. API ini di bawahnya ya server-server API gitu. Nah, kalau kita mau expand, itu tinggal kita copy server yang ada, terus kita expand. Jadi, kalau di atasnya load balancer, di bawahnya ada API 1, API 2. Nah, kalau kita sudah lihat usage-nya semakin besar, maka kita tinggal copy jadi API 3. Jadi ada 3 server. Load balancer inilah yang akan mengatur secara otomatis traffic-nya, sehingga user tuh tidak akan stuck karena server kita sangat memenuhi untuk didatangkan traffic. Ini based on kejadian nyata di saya juga. Bagaimana dulu saya menggunakan metode yang VPS ya, yang statik gitu loh. Tengah malam users datang untuk transaksi. Server database saya down saat itu. Hampir setengah malaman lah. Berapa jam di tengah malam saya harus bangun dan saya harus coba benerin satu-satu untuk nge-refresh cache dari database itu. Karena ternyata RAM-nya kurang. Traffic saat itu banyak. Kalau kita mau nambah RAM gede di awal, ya bisa aja. Tapi kan cost. Bayangkan misalnya kita nambah, oh semuanya gede aja. Jadi ibaratnya kayak kita bikin Ferrari aja di depan. Tapi kan nggak setiap saat user itu banyak. Mungkin untuk momen-momen tertentu aja. Seperti contohnya kalau kita mau bangun aplikasi tiket online gitu kan. Nah, teman-teman kalau bangun tiket online aplikasinya, nggak setiap saat user itu banyak akses. Mungkin pada saat penjualan tiket BTS baru user banyak, tapi pada saat bulan-bulan tertentu ya sepi gitu loh. Kalau sepi bulan-bulan tertentu, tapi servernya udah segede gini, kita bayarnya segede gini setiap bulan, itu kan nggak bijak juga secara cost perusahaan, ya kan? Nah, ini juga isu. Nah, lalu solusinya gimana kalau untuk itu? Bagi saya solusinya adalah bagaimana server ini harusnya pertama bisa menghandle masalah isu security tadi, ya. Kita bisa blocking, kita bisa lakukan sesuatu yang lebih advance lagi di sisi firewall-nya, ya kan? Tanpa harus bergantung kepada si pihak provider. Yang kedua, bagaimana kita bisa dengan mudah mengekspand, mengupgrade misalnya sesuai kebutuhan. RAM, memori. Oh, ini mulai misalnya sudah mulai bulan puasa, orang udah pada beli tiket buat pulang misalnya. Oh, ini kita harus naikin RAM nih sehingga server kita nggak down. Tapi setelah bulan puasa Lebaran selesai, ya udah kita turunin lagi. Jadi cost perusahaan bisa lebih terjaga. Gimana caranya? Nah, itu gimana caranya nggak bisa kita tentukan, nggak bisa kita temukan dengan dengan provider di hosting atau di VPS konvensional. Lalu yang berikutnya bagaimana kita melakukan horizontal scaling dengan load balancer di atasnya. Nah, itu juga nggak bisa dilakukan dengan shared hosting gitu kan atau VPS konvensional. Gimana kita bisa bikin load balancer di bawahnya kita taruh beberapa virtual machine gitu kan. Nah, solusi ini finally saya sudah ketemu. Dengan mudahnya saya bisa naikin kapasitas atau turunin kapasitas sesuai dengan traffic yang ada nantinya. Dan nanti saya bisa scaling dengan mudah. Saya bisa pecah-pecah aplikasi, saya bisa pecah-pecah database. Ini hanya database reporting, ini database untuk misalnya untuk live, database untuk history. Nanti mana yang bisa diakses, mana yang nggak bisa diakses dari publik, itu gampang banget. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya, Pak Teddy. Beliau adalah pakar cloud dari Zeta Grid, dan beliau yang akan bisa menjelaskan semuanya. Sebelum itu, intermezzo sebentar, bagi teman-teman di perusahaannya yang sedang membutuhkan untuk aplikasi-aplikasi pengingat ya, karena mungkin teman-teman di perusahaannya ada eh, bagian legal atau bagian HR gitu kan, yang harus mengingat kontrak-kontrak kerja karyawan. Dan itu harus diingat manual, ibaratnya kayak mereka tuh harus buka Excel buat ngelihat, oh bulan ini kapan ya yang sudah berakhir, bulan ini kapan ya sudah berakhir gitu. Atau teman-teman yang teman kerjanya di kantornya ada yang bagian ngurusin vendor. Maka harus ingetin setiap saat vendor ini invoice-nya sudah berapa lama ya? Vendor ini udah harus invoice belum? Nah,
Kalau yang masih manual-manual gitu, sebenarnya bisa kita bikin solusinya dengan Notiflag. Notiflag adalah solusi untuk bagaimana semua reminder-reminder itu tidak perlu lagi dilakukan secara manual, tapi bisa secara by system, notify, dan notifikasinya pun kita bisa set berapa hari sesuai dengan keinginan kita. Teman-teman bisa coba untuk di Notiflag ini, getnotiflag.com. Memang ini kami bangun mungkin masih jauh dari kesempurnaan untuk kita compare dengan software-software yang besar ya. Tapi ini adalah satu solusi awal di mana kita bisa memudahkan kerjaan teman-teman bagaimana mengontrol yang namanya expired date satu dokumen. Oke, sekarang kita akan lanjutkan kepada Bapak Teddy. Terima kasih sudah mendengarkan paparan dan sharing saya. Saya lanjutkan ke Pak Teddy. Silahkan Pak Teddy. Ya, thank you Pak Rizal untuk sharingnya. Sangat bermanfaat sekali ya. Point of view Pak Rizal dari sisi developer, dan saya kenal beliau cukup lama ya, sebagai developer sudah sekitar 20 tahun. Saya akan coba gali ya teman-teman, point of view kita nih dari uh, sisi infra ya, sebagai apa? Sebagai orang yang mengurusi rumah lah dari sebuah aplikasi. Izin saya share screen. Oke. Ya, sudah terlihat ya, saya kira ya. Oke, ya. Tadi saya dengar ya dari Pak Rizal bahwa Pak Rizal meng-sharingkan 3 poin ya. Salah satunya yang pertama adalah kita bicara tentang security ya. Jadi kalau kita bicara tentang VPS konvensional ya, di mana VPS itu langsung attach dengan IP public ya, dan juga langsung tentunya karena VPS itu langsung attach dengan IP public, tentunya traffic pun akan langsung datang ke VPS itu, dan VPS itu selain berfungsi sebagai application server ataupun DB server, dia tentunya akan berfungsi sebagai firewall juga ya. Gitu. Jadi dari sisi OS lah firewall bisa kita bilang. Itu secara function apakah berjalan itu, ya itu jawabannya bisa bisa dijalankan, dan totally no issue sebenarnya. Dan tapi apakah itu apakah itu proper ya, secara aplikasi ya, jawabannya enggak ya. Jadi kalau dari experience saya, penggunaan firewall di level OS dan dan facing ke internet itu bukan sesuatu yang pantas ya. Jadi ibaratnya kita mestinya memisahkan antara traffic dari sisi luar, jatuhnya sebaiknya di firewall, dan untuk traffic di level VM itu sebaiknya digunakan menggunakan IP private ya, baik itu kelas A, kelas B atau kelas C gitu. Jadi ibaratnya bisa kita bilang bahwa kita mengsecure lah traffic dari komunikasi di internal dan juga komunikasi dari luar gitu. Dan dan yang coba saya sharingkan ini, yang saya tampilkan di desktop teman-teman ini adalah security yang kami deliver dalam cloud-nya Zeta Grid dengan services eh, virtual data center gitu. Jadi virtual data center itu seperti teman-teman layaknya punya data center tapi virtual gitu. Jadi salah satu komponen data center kan adalah firewall ya. Jadi kalau kalau dulu saya punya Cisco ASA yang seri 5510 sampai yang up to date. Dan ini kita punya namanya VMware NSXT gitu. Jadi VMware NSXT ini uh, mempunyai fitur firewall, dan karena dia IP publiknya jatuhnya di sisi NSXT, otomatis dia akan ada fungsi NAT ya. Jadi untuk mendirect traffic dari dalam keluar dan juga dari dalam keluar, dari luar ke dalam gitu. Jadi teman-teman punya full control untuk sisi trafficnya gitu. Jadi bisa dibilang dengan pemisahan konsep untuk traffic dari jatuhnya di firewall, tentunya akan bisa kita sebut akan bisa kita simpulkan bahwa semua traffic yang masuk itu sebenarnya sudah under controlnya teman-teman gitu. Jadi apakah port yang dibuka 80, 443 ataupun ada port-port tertentu yang let's say 8080 gitu. Untuk API gitu. Itu semua bisa teman-teman custom lah gitu ibaratnya. Dan by default firewallnya seperti firewall pada umumnya, kita memblok semua traffic dari luar ya. Jadi ibaratnya kalau memang dibutuhkan baru teman-teman harus open gitu. Jadi pemisahan traffic ini menjadi satu hal yang penting ya. Jadi kita bisa bilang bahwa
kalau IP public itu attach langsung ke dalam sebuah VM itu workload VPS itu akan jadi nggak efektif gitu. Nggak efektif kenapa? Karena dia di samping dia memanage dari sisi workloadnya aplikasi, juga VM itu juga VPS itu juga akan sibuk dengan sisi networking traffic gitu ya. Jadi itu sesuatu yang nggak nggak proper lah untuk ini. Nah, untuk blocking sendiri pun kita bisa lakukan ya. Jadi ibaratnya security dalam sisi cloud ini kita bisa melakukan untuk whitelist dan juga blocking gitu. Let's say ketika kita ada partnership dengan payment gateway ataupun dengan bank, biasanya ketika kita bertukar API, biasanya dari bank ataupun payment gateway itu biasa akan melakukan whitelist gitu. Jadi itu experience yang kita dapat ya dari customer besar kami, semua akan melakukan whitelist gitu. Jadi kita bisa melakukan itu gitu untuk melakukan secure dari sisi traffic yang masuk ke sisinya firewall gitu. Dan next stepnya adalah Pak Ibnu juga tadi meng-sharingkan ya untuk apa? Untuk yang selain security dia juga meng-sharingkan, bentar slide-nya susah. Oke. Untuk meng-sharingkan untuk scalability gitu. Jadi ketika kita bicara scalability, kita perlu nih ketika kita membutuhkan sebuah resource yang lebih tinggi pada satu waktu, kita perlu menaikkan itu dengan cepat dan resource itu tersedia dari sisi cloud providernya gitu. Nah, di sisi platformnya kami, Ztagger menggunakan platform VMware ya, dan kita mempunyai salah satu fitur yang namanya hot add gitu. Jadi baik di sisi CPU-nya kita punya virtual CPU hot add, dan di sisi RAM-nya juga kita ada memori hot add gitu. Jadi kita bisa menaikkan spek dari VM kita on the fly tanpa perlu ada downtime gitu. Jadi contohnya kita punya beberapa case ya. Jadi ketika teman-teman misalkan server teman-teman ini digunakan untuk apa, reporting ataupun untuk generate payment ya. Misalkan itu di akhir bulan ya, di akhir bulan atau di awal bulan biasanya. Nah, itu kita tahulah sebagai orang infra bahwa oh ini bakal peak nih pengalaman dari bulan lalu gitu. Nah, biasanya kalau kayak gitu kita sudah prepare, kita oke, satu hari sebelumnya kita naikkan dulu speknya nih dari CPU RAM-nya gitu, untuk apa, supaya ntar pas ada kebutuhan generate report atau apa generate billing gitu. Jadi ketersediaan dari si resource dari VM itu ada gitu, dan tidak ada delay ataupun komplain lambat nih untuk generate reportnya gitu. Itu bisa dilakukan secara on the fly. Jadi scalability ini adalah sesuatu yang menjadi di level ini ya, di level CPU dan RAM ini menjadi sesuatu yang penting ya teman-teman ya. Jadi ibaratnya uh, fitur ini sekilas terlihatnya tidak apa, sepele ya, tidak penting, tapi ketika di apa di IT operasionalnya, di DevOps ini menjadi sesuatu yang penting gitu. Jadi ibaratnya kita bisa bergerak dengan cepat, dan ketersediaan dari aplikasi yang di deliver ke customer itu ataupun user pun selalu up gitu. Dan ketika kita bicara scalability kan kita juga pasti ada bicara tentang horizontal scaling ya gitu. Jadi by default VMware NSX-nya kami sudah ada untuk yang namanya fitur load balancer gitu. Jadi seperti teman-teman lihat di sini ya, ini adalah dashboardnya dari NSX dan opsi load balancernya sudah ada gitu, sudah available lah gitu. Nah, dan teman-teman bisa menggunakan fitur ini sih sebagai fungsi load balancernya, ataupun jika teman-teman lebih mau bangun sendiri lah untuk load balancernya, teman-teman bisa menggunakan HA proxy ya atau Nginx ya untuk sebagai load balancernya gitu. Jadi ibaratnya bisa bangun satu VM, lalu trafficnya dari public itu dinat ke IP-nya load balancer, yang VM load balancer itu, dan tentunya dia akan ada pool ya di dalamnya yang membagi traffic itu gitu. Jadi uh, scalability ini penting juga. Jadi ketika teman-teman nggak hanya punya satu app server lah atau satu API server gitu. Jadi kembali ke experience saya dulu kita pernah bangun untuk app server itu bukan dua, bahkan kita bikinnya 3 atau 4 gitu. Jadi ketika kita tahu nih momen-momen di mana kita butuh resource tinggi,
yang kita lakukan bukan naikin speknya si CPU-nya, RAM-nya gitu, tapi yang kita bikin lakukan adalah kita clone VM-nya, kita 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 masukkan VM hasil clone itu ke dalam uh, uh, pool dari load balancer gitu. Jadi ibaratnya kita membagi workload-nya ke banyak VM gitu. Jadi supaya respon time pun ke sisi user ketika API itu di-hit ataupun aplikasi kita diakses itu lebih cepat gitu. Dan ketika kita bicara horizontal scaling, parameter itu bagaimana sih kita menentukan untuk jumlah node-nya, apakah ada 2 atau 3, itu sebenarnya kembali lagi ke analisa dari sisi traffic yang teman-teman dari aplikasi teman-teman ya gitu. Jadi ibaratnya jika aplikasi teman-teman ini eh, dengan spek dengan spek anggaplah node-nya 2 vCPU 4 GB RAM dan juga ada 3 node dan itu trafficnya masih masih ada yang drop misalkan ya, teman-teman bisa bisa menganalisa sih. Jadi dari persentase dari yang drop itu berapa dan bisa dialokasikan untuk membangun beberapa node lagi gitu ya untuk menghandle session yang drop itu. Dan berikutnya juga tadi Pak Rizal ada bicara tentang reliability ya. Jadi reliability ini lebih ke arah resources sih gitu. Jadi ibaratnya ketika teman-teman bilang, oh saya mau tahu dong ini apakah share atau dedicated nih resource yang dialokasikannya gitu. Jadi ini menjadi hal yang penting ya. Jadi ketika kita subscribe sebuah layanan, kita perlu tahu sih sebenarnya apakah yang seperti VPS, apakah dia share atau bagaimana gitu. Jadi untuk service yang coba saya share di sini, yang coba saya jelaskan di sini adalah virtual data center. Jadi virtual data center ini pada dasarnya adalah dedicated allocated resource ya. Jadi ibaratnya kita bisa bilang itu adalah pooling resource gitu. Jadi ibaratnya resource yang dialokasikan ke service yang teman-teman subscribe itu akan ada seperti itu gitu dan tidak di-share ke platform tidak share ke tenancy yang lain gitu. Jadi secara platform si VMware yang kami gunakan itu sudah mengalokasikan secara spesifik ya sesuai dengan jumlah dari CPU, RAM dan juga storage yang teman-teman subscribe seperti itu. Dan juga ketika kita bicara reliability ya, kita pasti tentu bicara tentang bagaimana sih sebuah infrastruktur itu dibangun kan ya. Jadi bagaimana konsepnya gitu. Berikut saya coba share common topologi ya yang biasa kita deliver gitu. Jadi biasanya kita akan membangun aplikasi itu di primary DC kami gitu. Anggaplah kami punya dua data center, dua-duanya primary. Jadi anggaplah teman-teman boleh milih salah satu gitu. Nah, jadi kita bangun di sebuah data center dan lalu kita bangun VM-nya di sana dan kita untuk mengejar scalability kita bangun load balancer di dalamnya, baik itu mau yang VM load balancer atau uh, fitur load balancer yang ada di NSX-nya kami. Lalu kita bisa bangun connectivity dari headquarter ke sisi cloud, bisa lalu kita juga bisa membangun untuk sisi DR-nya dan backup-nya dan juga kita bisa bangun untuk monitoringnya. By default si NSX ini juga sudah punya fitur monitoring ya. Jadi ibaratnya jika teman-teman butuh menganalisa traffic nih dalam 7 hari ke belakang, nah, itu sudah ada semua untuk CPU, RAM hingga ke penggunaan IOPS dari sebuah disk gitu. Jadi bisa dibilang monitoringnya juga sudah cukup advance ya gitu. Nah, namun jika teman-teman dirasa perlu untuk membuat sebuah monitoring tools yang sifatnya bisa generatable gitu ya, jadi berarti bisa 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 di diubah ke dalam report itu berarti perlu eksternal monitoring system gitu ya. Dan itu teman-teman bisa bangun sendiri di atas VM ataupun subset ke layanan monitoring service-nya kami juga gitu. Nah, di sini saya pengen meng-highlight salah satu fitur yang penting buat sebuah web application ya, yang namanya WAF ya, dan juga anti DDoS gitu. Jadi ini adalah add-on service ya. Jadi tentunya ketika kita publish sebuah service, baik itu website ataupun web apps ya, semuanya
kita perlulah yang namanya si anti DDoS ini, dan juga kita perlu juga yang namanya web application firewall. Tujuannya apa gitu. Jadi ketika kita tanpa tanpa WAF, tanpa anti DDoS ini sebenarnya apakah VMware NSCT ini sangat cukup untuk menghandle? Jawabannya sangat cukup gitu. Jawabannya sangat cukup. Tapi in some case kita perlu untuk WAF ini untuk memastikan bahwa traffic yang masuk ke NSCT kita ini benar-benar clean traffic gitu. Jadi ibaratnya ketika tanpa WAF sebenarnya sah-sah aja gitu. Jadi ke NSCT bisa mendrop traffic-traffic yang tidak ada dalam listnya mereka, tidak ada dalam whitelistnya mereka gitu. Nah, tapi jauh dari itu WAF akan lebih advance ya dari sisi anti DDoS-nya juga dari sisi web application-nya. Ini yang sedikit banyak akan membawa infra ini teman-teman pasti jauh lebih advance dan juga jauh lebih secure ya dari sisi ketahanannya juga gitu. Oh ya, sedikit meng-highlight dari sisi topologi ini, kita juga memiliki konsep untuk yang namanya backup offsite. Jadi ketika teman-teman subscribe layanan kami untuk backup, sebenarnya salah satu yang kita lakukan adalah membackup VM teman-teman itu ke luar dari zonanya production gitu. Jadi kita punya 2 zona, Cibitung dan Jakarta gitu. Dan juga kita ketika teman-teman juga subscribe layanan DR itu juga by default kita akan melakukan DR dari VM teman-teman itu ke zona kami yang lain. Nah, sedikit overview nih teman-teman untuk untuk service dari virtual data center yang tadi saya sempat bicarakan. Jadi untuk eh, virtual data center kami ini kita ada di dua ini ya, ada di 2 data center ya, ada di IDC Indonesia. Habis itu ada di DCI yang di Cibitung gitu. Jadi kedua data center ini yang IDC sudah tier 3 dan juga yang di DCI itu sudah tier 4 gitu. Jadi basically kenapa kami sih pilih dua data center ini untuk Untuk menjalankan semua platform kami gitu ya. Jadi yang pertama adalah dia netral gitu. Jadi kita perlu berada di sebuah data center yang mana tidak membatasi kita nih. Jadi tidak membatasi, oh kamu harus pakai ISP dari saya yang ini ya gitu. Oh, list line yang boleh masuk yang ini ya gitu. Kita mencegah yang namanya eksklusivitas dari sebuah data center gitu. Kita cari yang netral. Dan juga kita memperhatikan ya terkait sisi redundansinya gitu. Ini redundansi ini yang sangat penting gitu. Jadi ketersediaan dari power supply, apakah dia selalu N plus N gitu, dan juga generator, dan juga sampai ke AC ya. Jadi semuanya itu yang basically adalah physical data center gitu. Jadi hal-hal yang hal-hal seperti ini yang dari cloud provider ini menganalisa sehingga supaya kita bisa memberikan service ke teman-teman, supaya teman-teman programmer ini nggak perlu pusingin lagi nih di sisi infra dan juga di sisi data centernya gitu. Dan yang paling penting adalah tentunya adalah tentang ISO ya. Jadi kita sudah pasti cari data center yang sudah ISO 27001 dan juga untuk sertifikasi dari data center itu sendiri juga sudah tier 4 facility gitu. Jadi itu menjadi salah satu yang mandatory ya. Jadi kalau kalau dia belum memenuhi dari sisi tier facility-nya, mungkin kita memiliki opsi yang lain gitu ya, karena untuk dapetin ini semua tentunya dari data center itu akan melakukan banyak audit tentunya, dan ini menjadi value dari data center yang tentunya teman-teman pun akan mendapatkan benefitnya ya dari sisi aplikasi yang digunakan gitu. Jadi ketika dia tahu nih, oke, aplikasi kalian di hosting di mana? Oke, oh di Zeta Grid. Oke, di Zeta Gridnya di zona yang mana kalau boleh tahu gitu. Kalau kalau secara teman-teman kalau boleh menginfokan ya, kita boleh menginfokan bahwa oh adanya di Cibitung, di DCI. Oke, oh, di Cibitung kita bisa lihat profilnya seperti apa nggak gitu. Biasanya kita dari cloud provider kita akan bantu teman-teman sih untuk memberikan kayak dokumen-dokumen yang terkait untuk keperluan tender teman-teman misalkan dari sisi aplikasi gitu. Dan juga nextnya adalah si virtual data center itu sendiri gitu ya. Jadi si virtual data center ini adalah
seperti namanya dia virtual, tentunya dia adalah OPEC base gitu. Jadi jika kita bicara tentang data center, maka dia adalah CAPEX, maka ini sebaliknya ya. Jadi semua ini OPEX gitu. Jadi ibaratnya uh, uh, teman-teman butuh service ini hari ini, teman-teman bisa subscribe dan juga teman-teman bisa langsung dapatkan VM ini langsung up gitu ya, on the fly gitu. Jadi ibaratnya bisa dalam hitungan 1 jam ini teman-teman sudah bisa punya virtual data center dan juga VM untuk aplikasi teman-teman gitu. Dan juga untuk yang di sini yang saya pengen highlight adalah unlimited scalability-nya juga dan juga unlimited traffic-nya. Jadi sebenarnya unlimited traffic ini bisa dibilang kita memberikan 3 tera ya. Jadi so far sampai sampai saat ini traffic 3 tera dari sebuah VDC ini belum pernah ada yang pakai lebih sih gitu. Jadi secara nggak langsung traffic 3 tera ini memberikan kepastian buat teman-teman gitu. Jadi ibaratnya ketika teman-teman pakai sebuah VPS ya, andai kata ya VPS dan trafficnya adalah meter ya, jadi dihitung based on ingress egressnya. Tentunya teman-teman pasti worry ya, ya apakah bulan ini traffic saya gede atau enggak gitu. Jadi saya sendiri punya 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 cerita bahwa traffic dari sebuah VPS saya dulu lebih gede dari biayanya daripada spek VPS saya gitu. Jadi ibaratnya uh, lebih mahal internetnya lah daripada si compute-nya si VPS saya gitu. Jadi uh, unlimited traffic, jadi traffic 3 tera itu penting ya. Jadi supaya menghadirkan konsistensi dari billing kita supaya kita jualan apps pun lebih tenang ya. Jadi kita tahulah cost bulanan kita segini nih gitu. SaaS kita jual segini bisa bisa mendapatkan konsistensi keuntungan sekian gitu. Dan juga dari sisi scalability ya, dari scalability ini kita tidak ada batasan ya. Ibaratnya dari teman-teman mau menggunakan CPU berapa gede, teman-teman mau buat VM seberapa banyak gitu, kita sebenarnya tidak ada batasannya. Dan juga semakin besar teman-teman pakai resource di kita, tentunya uh, kita akan kita juga akan aware ya. Jadi ya, ibaratnya apakah uh, teman-teman punya plan ke depannya seperti apa, kita akan coba mendeliver secara spesifik ataupun khusus gitu buat teman-teman gitu. Dan juga yang paling utama kita juga sudah secure dan compliant ya. Jadi ibaratnya kita sudah compliant terhadap regulasi seperti ISO 9001, 27001, PCI DSS gitu. Jadi dan juga secara tim pun kita juga sudah certified semua. Jadi sehingga kita bisa bilang bahwa service VDC ini selain sebagai produk utama kami, juga kita dari tim juga fully support untuk service ini dan yang tentunya ketika teman-teman on board untuk pertama kalinya, kita akan bantu teman-teman untuk mengenal setiap fitur-fitur yang ada di VDC-nya kami ini. Nextnya juga terkait dengan kelebihan dari si VDC ini ya. Jadi karena ini kita bicara tentang service, tentunya kita akan bicara tentang SLA gitu. SLA kita di 99,95%. Jadi cara nggak langsung kita boleh mentoleransi downtime di sisi platformnya kami itu sekitar 21 menit 30 detik per bulannya gitu. Jadi ya, itu toleransi maksimalnya gitu. Dan juga kita punya 2 zona, which is 2 zona ini dua-duanya aktif ya. Jadi ibaratnya teman-teman bisa bilang, oke, saya mau pakai zona Jakarta atau zona yang Cibitung tuh sama aja gitu. Secara platform sama aja, secara hardware sama aja, dan juga paling yang tanya ke saya biasanya adalah kapan nih sih saya pakai si data center yang di Cibitung, kapan saya pakai data center yang di Jakarta gitu. Jadi mostly kalau jika teman-teman bergerak di FSI industry, biasanya pasti kita ngarahkannya ke arah Cibitung ya, jadi ke DCI Cibitung. Tapi in some case yang manufacture biasanya yang banyak domisilinya di Cibitung, Cikarang ataupun di Karawang, di KIC gitu. Jadi ibaratnya banyak kan mereka akan nyari yang jauh dari kawasan mereka, yang tentunya mereka nyari yang di Jakarta gitu. Tapi ada juga beberapa company yang di Jakarta sama, dia milihnya mau tetap Jakarta gitu. Jadi ibaratnya dia mau data center yang
yang di dalam kota lah yang reachable gitu. Jadi pada intinya kedua zona kami ini sama baiknya, secara workload juga sama-sama VMware dan juga semua platform sama persis gitu. Jadi feel free dan tidak ada perbedaan dari sisi cost-nya juga gitu. Dan yang paling penting kita semuanya sudah VMware platform dan juga sudah HA ya. Jadi kita sudah bisa dibilang kita first cloud provider yang VMware certified ya untuk apa yang berhasil lolos dari auditnya VMware. Tadi untuk hot app dan juga traffic 3 tera tadi saya sudah sempat highlight dan saya pengen meng-highlight satu hal lagi terkait MPLS network integration gitu. Jadi compare to other cloud, kita di Indonesia ini masih masih familiar yang namanya dengan traffic Metro E ya, Metro E ataupun list line ya. Especially kalau misalkan kita berhubungan dengan government gitu, government ataupun bank gitu. Jika seperti itu, biasanya mereka mintanya ada tarikan list line gitu. Gitu. Jadi sebenarnya kita dari sisi provider ini kita bisa memberikan solusi itu gitu. Jadi kita bisa membuat solusi di mana kita bisa menghubungkan set dari kantor teman-teman ataupun dari bank gitu ke data centernya customer yang ada di sisi cloud gitu. Kita bisa lakukan itu. Itu menjadi poin lebih yang kami ya dari sisi service yang kami deliver. Dan pertanyaannya adalah kenapa sih kita gunakan Zeta Grid gitu sebagai platform solusi aplikasi teman-teman gitu. Jadi kita sudah experience di 13 tahun ya. Jadi dan kita juga mempunyai workload di 10.000 VM, sudah lebih lah daripada itu dan juga secara profile customer kita yang ya enterprise kita sudah lebih dari 250. Dan basically di Indonesia kita ada dua ya. Tadi saya sudah sebutkan di IDC dan di DCI. Dan yang paling menjadi highlight adalah kita sendiri sebagai cloud provider kita sudah platinum partner ya dari VMware, dari Veeam, dari Dell dan juga Zerto ya. Jadi ibaratnya secara nggak langsung ketika teman-teman mau pakai servisnya kami dan aplikasi kali teman-teman jalan di platformnya kami, teman-teman juga mendapatkan support dari kami ya dan support yang kami miliki juga adalah platinum support ya dari partner kami gitu. Nextnya di poin ini saya ingin meng-highlight tentang teknologi yang kita gunakan ya. Jadi teknologinya kita sudah menggunakan semua environment kami kita pakai Dell, kita jadi bisa dibilang dan juga platform selain platform VMware juga kita untuk fitur backup dan fitur DR kita semua menggunakan Veeam dan juga Zerto yang mana itu adalah advanced solution ya. Jadi bukan yang middle low tapi mereka advance dan kita juga didukung oleh certified team ya. Jadi ibaratnya timnya kami ini kita ada L1, L2, L3 di lokal di Indonesia ini dan semuanya adalah engineer gitu. Jadi ibaratnya bahkan di L1-nya kami pun engineer. Jadi bisa dibilang bahwa kalau teman-teman melakukan WA chat ke kami dan juga ke live chatnya kami itu sebenarnya yang respon adalah engineer ya, bukan chatbot ataupun customer service gitu. Jadi uh, engineer yang bisa melakukan pengecekan lebih jauh terhadap keluhan teman-teman gitu dan permintaan teman-teman gitu dan juga untuk onboarding dan juga implementation. Nah, kita sudah menggunakan yang namanya automation. Jadi ibaratnya untuk creating VM dan juga kita ada template-nya. Terus untuk provisioning service itu semua kita sudah ada automation menjalankan itu semua sehingga kita bisa mengejar dan mendeliver solusi itu dengan cepat ya. Jadi ketika teman-teman butuh butuh melakukan new service atau mau upsize service itu semua akan dilakukan sangat cepat gitu. Dan berikut ini adalah beberapa partnernya kami ya, partner kami, sorry, kliennya kami. Kita ada Pertamina di sini, kita ada Holiday Inn Group, kita ada salah satunya DBC, Agrinesia, Jakpro, Gojek dan Mandala.
Dan sebenarnya ada banyak sih sebenarnya, dan mostly kami ini saya terkait dengan NDA, jadi saya nggak bisa sebutkan semua. Dan saya juga mau share untuk teknologi partner kami gitu. Jadi kita tadi saya sempat sounding ya untuk bahwa kita ada platinum partner di sisi VMware, di Microsoft, Vim, dan juga Dell gitu. Dan kita sebenarnya ada banyak banyak solusi lain gitu ya, seperti Fortinet, seperti Cloudflare yang kita gunakan sebagai solusi WAF dan anti DDoS. Kita juga ada partner ya, Akoba gitu. Jadi kita sangat sangat lebar untuk apa? Untuk teknologi partnernya. Mungkin teman-teman pernah dengar dari sisi Kaspersky untuk antivirus ataupun CAM untuk advanced load balancer ya yang berbayar gitu. Itu semua kita menjadi partnernya kita, dan kita bisa mendeliver solusi ini ke teman-teman, dan kita bisa mengassist dari sisi onboardingnya, dan juga dari sisi service yang teman-teman butuhkan ya, kita bisa manage lakukan itu semua buat teman-teman gitu. Nextnya terkait compliance ya. Tadi saya sempat singgung seperti ISO 9001, 27001, dan juga saya di sini ingin meng-highlight tentang certification-nya gitu. Jadi semua tim kami baik L1, L2, L3 itu juga kita sudah certified ya di sisi FIM-nya gitu. Jadi karena untuk kita mendapatkan title sebagai platinum gitu. Jadi baik itu Microsoft atau FIM ataupun yang lain, kita mesti mempunyai sekian banyak engineer yang certified di setiap levelnya gitu. Dari situ baru kita bisa bring up ke partnership yang lebih tinggi ya. Contohnya yang platinum itu. Seperti itu. Ya, ini dari kami kita ada dari tim ZetaGrid kita ada cloud voucher nih. Jadi mungkin lumayan nih, 1 juta kita bisa buat sebuah VM, bisa buat naikin website ataupun web apps ya. Jadi bisa bisa banget ini. Ntar untuk detailnya akan di sharingkan oleh oleh Indah ya, atau teman dari ZetaGrid. Sekian dari saya kembalikan ke Indah. Thank you. Wah, terima kasih sekali untuk Pak Teddy dan juga Pak Rizal ya untuk pemaparannya terkait dengan mungkin kalau dari Pak Rizal bagaimana sih gitu ya three principles of good programming, dan juga kalau dari Pak Teddy kita jadi tahu nih bagaimana sih kalau kita deploy di cloud gitu ya, dan quality dari cloud ZetaGrid sendiri. Nah, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke sesi berbincang-bincang karena sudah banyak Q&A, tapi sebelumnya seperti yang sudah disampaikan Pak Teddy, tadi ada voucher ya, mungkin dari panitia bisa di-show kembali. Saya akan detailkan nih bagaimana vouchernya seperti itu. Oke, mungkin kan dari rekan-rekan programmer tadi sudah disampaikan gitu ya terkait dengan cloud-nya, dan langsung mau coba nih implementasi untuk mengecek scalability-nya gitu ya. Nah, mungkin dari panitia bisa di-show kembali untuk vouchernya. Saya akan menjelaskan sedikit nih, gimana sih untuk penggunaan dari voucher yang ini sendiri. Baik, ya. Jadi nantinya mungkin saya gambarkan sedikit ya rekan-rekan programmer. Bagi untuk rekan-rekan yang sudah join pada acara pada pagi hari ini, kita memberikan khusus gitu ya, voucher yang dapat digunakan untuk order layanan cloud dari ZetaGrid. Jadi mungkin kalau rekan-rekan langsung mau mengimplementasikan gitu ya, apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Rizal ataupun Pak Teddy gitu ya, mau coba langsung deploy di cloud, kita sudah memberikan voucher up to 1 juta rupiah gitu. Jadi nanti untuk bagaimana sih penggunaannya? Nah, untuk redemption-nya ini sendiri sampai tanggal 31 Desember 2023, dan nanti untuk cara penggunaannya bisa langsung saja scan QR code yang sudah ada di layar gitu. Jadi ini lumayan sekali teman-teman. Jadi setelah dari acara ini mungkin langsung mau mengimplementasikan gitu ya, dan mau tahu gimana sih cloud dari ZetaGrid gitu. Dan nanti mungkin juga jika ada pertanyaan bisa saja langsung hubungi tim ZetaGrid setelah acara ya. Bisa kita jelaskan bagaimana untuk proses untuk redeem dari vouchernya itu. Nah, baik, mungkin tidak perlu berlama-lama lagi karena saya sudah lihat di kolom chat ini juga sudah banyak pertanyaan ya. Mungkin langsung saja kita show dengan Pak Teddy dan Pak Rizal juga untuk kita sama-sama berbincang-bincang nih terkait dengan materi yang sudah dipaparkan pada hari ini. Oke.
Oke, nah saya sendiri nih sebagai MC ini tertarik gitu ya apa yang sudah disampaikan Pak Ibnu. Karena kalau kita lihat berarti sebenarnya pantas aja gitu ya untuk woman atau men di teh itu tuh sangat-sangat mungkin gambarannya ideal ya untuk menjadi pasangan. Karena kenapa mungkin mereka yang menjalankan three principle of programmer ini menjadi pasangan yang mungkin konsisten ya, karena dalam coding aja mereka menerapkan readability gitu ya, dan mungkin dia memikirkan security juga nih, karena untuk deploy code juga pasti memikirkan security nanti ketika udah jadi production gitu ya, dan mungkin selain itu berpikir in future gitu ya. Kenapa? Karena scalability-nya pun dipertimbangkan gitu ya. Mungkin itu gambaran sedikit gitu ya untuk woman ataupun men di programmer ini. Nah, mungkin Pak Ibnu Rizal, tadi kan juga sudah ada sounding terkait multiplex gitu ya. Nah, saya juga mau ada tanya-tanya sedikit nih Pak. Sebelumnya nih Pak, saat mengembangkan multiplex kan pasti nge-coding dulu ya. Nah, ada nggak sih tantangan gitu ya selama perjalanan mengcoding gitu ya? Mungkin apabila dihubungkan dengan three principle of good programming, apakah pernah ada kendala di sisi readability-nya, scalability-nya, ataupun mungkin bahkan di security-nya. Jadi kita bisa kasih masukan nih ke rekan-rekan programmer ataupun calon programmer yang join pada pagi hari ini. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Indah. Memang setiap aplikasi yang kita build itu pasti mempunyai satu challenge yang beda-beda ya. Jadi kalau di Notiflag itu, kalau saya gambarkan, saya dengan tim untuk membangun ini, memang ada beberapa hal yang kita sangat concern. Karena ini juga terkait dengan bagaimana kita bisa store dokumen. Karena di Notiflag itu kan, misalnya kita mau bikin reminder untuk invoice ke klien. Nah, invoice-nya itu sendiri kita bisa upload di Notiflag. Nah, bagaimana kita bisa men-secure file itu supaya at least file itu tidak dapat diakses sembarangan oleh user lain misalnya, atau file itu disimpan di satu metode di mana metode itu nanti tidak bisa atau seminimal mungkin meminimalisir kemungkinan terjadinya serangan. Kita nggak bisa bilang akan aman 100%. Nggak ada sistem yang aman 100%. Even Yahoo, even Visa Internasional dulu pernah dihack, ya kan? Tapi yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita bisa meminimalisir seminim mungkin eh, file-file yang ditaruh oleh user, oleh klien di aplikasi kita. Ini tidak akan terjadi kalau misalnya kita membangun aplikasi yang tidak memiliki fitur untuk mengupload data, misal atau mengupload file misalnya. Nah, ini akan berbeda lagi tantangannya. Ya, seperti itulah. Terus juga bagaimana kita bisa membuat memikirkan scalability dari server kita sendiri karena bagaimana nanti distribution file itu tidak bergantung di satu server tapi ada di satu lokasi lain di mana walaupun kita scaling beberapa banyak servers application-nya itu tidak akan mempengaruhi penempatan file-file dokumen user tersebut. Nah, itu tentunya saya nggak bisa jelaskan secara detail ya, tapi tantangan yang ada itu seperti itulah kira-kira. Jadi memang penting sekali juga ya Pak untuk memikirkan untuk deploy-nya ini di cloud yang bisa scalability atau bagaimana. Nah, mungkin saya juga mau singgung sedikit nih ke Pak Teddy. Tadi kan juga sudah dipaparkan ya Pak bahwa ada cloud loh, ada Zeta-Grid yang menyediakan mungkin virtual data center ataupun VPS gitu ya, yang bisa scalability dan memenuhi mungkin dari sisi principle programming tadi. Nah, saya mau tanya sedikit nih Pak, apa sih gitu ya mungkin keuntungan dalam membuat aplikasi di cloud gitu ya? Mungkin boleh secara general ataupun mungkin dari sisi cloud Zeta Grid gitu ya. Walaupun mungkin tadi sudah dipaparkan ya, tapi mungkin bisa based on kasus tertentu gitu mungkin Pak pengalaman selama ini menghandle klien Zeta Grid. Iya, jadi kalau kita membangun aplikasi di cloud itu sebenarnya kan kita tahu ya bahwa cloud ini adalah OPEC base gitu. Jadi bukan CAPEC base gitu. Jadi kalau kita OPEC base dan kita aplikasi kita masih kecil, tentunya kita bisa menyesuaikan ya di sisi
speknya gitu dari CPU, RAM gitu. Jadi itu dua hal penting yang bisa kita sesuaikan gitu. Nah, ketika bisnis kita grow, aplikasi kita grow, trafficnya makin banyak dan juga tentunya session yang kita handle makin banyak, itu tentunya baru kita upgrade spek gitu. Nah, itu sesuatu hal yang advantage yang tidak ada ketika kita bangun data center secara fisik dan juga kita manage data center gitu. Tentunya kita akan sibuk dengan urusan data center dan juga dan urusan dengan pendanaan ya untuk pengadaan barang gitu. Sedangkan kalau kita pakai cloud yang sifatnya object based, hal-hal itu sudah sangat mudah ya kita mau menyesuaikan speknya gitu. Bahkan kalau kita ketika kita sudah naikkan spek kita, terus traffic kita terus grow, kita kan bisa berpikir ya seperti scalability dengan menggunakan load balancer. Kita melakukan horizontal scaling ke arah samping. Kita clone lah VM apps kita gitu. Jadi sehingga kita punya dua VM apps secara untuk menghandle operation secara bareng-bareng. Seperti itu sih. Jadi dari lebih ke arah kita bisa start small dari sisi spek VM-nya, lalu kita bisa mengevaluasi setiap bulan atau per 2 minggu, apakah kita perlu naikkan speknya ataukah oke lah masih cukup gitu. Gitu seperti itu. Jadi kita benar-benar kita nggak langsung jor-joran di depan. Jadi juga secara function pun kita bisa fokus juga, kita nggak habis energi kita di ngurusin data center yang sedangkan sebenarnya major bisnis kita adalah di sisi platform aplikasi gitu sebenarnya seperti itu Yes, jadi bisa dibilang ya memang sangat fleksibel ya kalau ya. menggunakan cloud ini ya. Jadi bisa start kecil gitu. Jadi nggak langsung kita deploy kalau misalnya hardware mungkin langsung start besar gitu ya. Pengadaannya pun tinggi. Nah, mungkin untuk rekan-rekan lagi, mungkin saya mau reminder untuk yang mau masih ada pertanyaan tapi malu gitu ya untuk bertanya. Nanti saya persilahkan juga bisa angkat tangan, bisa langsung diskusi dengan tim dari Zeta Grid ataupun Notify. Nah, tapi sebelumnya mungkin saya langsung membacakan yang sudah ada di kolom chat ya. Sepertinya nih udah banyak nih Pak Teddy dan Pak Rizal rekan-rekan yang penasaran gitu ya dengan topik hari ini. Nah, ini saya baca dulu dari Mbak Alfiah Nuryani gitu ya. Bagaimana cara mengelola dan menggunakan code atau program aplikasi kita di server secara efektif dan aman. Nah, mungkin boleh dari dua sisi ini, mungkin dari sudut pandang Pak Teddy dari sisi servernya ataupun dari Pak Rizal saat mendeploy awalnya. Mungkin silahkan mau dari Pak Teddy atau Pak Rizal Oke. dulu. Oke, dari saya dulu ya Indah ya. Jadi kalau dari Silahkan. sisi kita sebagai administrator dari infra biasanya kita akan melakukan yang namanya backup ya. Jadi backup itu menjadi salah satu task yang penting ya. Jadi ya harus ada lah. Jadi ibaratnya eh, kita tahulah bahwa ini adalah VM apps dan di dalamnya ada coding-coding ataupun ada query yang disimpan di dalamnya gitu. Jadi tentunya kita perlu melakukan backup itu ya secara reguler tiap hari gitu. Itu menjadi suatu hal yang wajib ya untuk mengamankan uh, coding kita gitu. Jadi in case kalau ada code yang terhapus gitu ya, kita pernah pernah punya experience dari salah satu customer kita codingnya terhapus gitu dan tidak ada backup gitu dan ataupun backupnya cuma 3 hari. Kita pernah pernah punya case backupnya cuma 3 hari gitu, dia ada backup tapi backup cuma 3 hari gitu. Nah itu kurang panjang gitu, ibaratnya sebaiknya mesti dipikirkan gitu, mempunyai solusi backup untuk untuk infrastruktur kita dan juga kita perlu pikirkan untuk retensinya gitu. Dan memang sih semua hal itu ujung-ujungnya berkaitan dengan storage yang digunakan gitu. Tapi ya itu bisa kita diskusikan sih. Feel free sih bisa discuss dengan tim Zeta Grid sih bagaimana best solutionnya. Jadi ibaratnya kita mau pakai berapa retention dan juga storage-nya mau jenisnya apa itu bisa kita diskusi. Dan biasanya juga untuk lokasi backup ini dipisah ya Pak, dibedakan Betul, zonanya ya. betul, Karena betul. mungkin kan biasanya kita sebutnya jangan taruh telur di keranjang yang Ya, sama. betul, Kalau betul. pecah semua bahaya gitu. Ya, betul, Makanya ini betul. mungkin saya reminder kembali bahwa Zeta Group di sini ada dua lokasi. Mungkin salah satunya untuk mempertimbangkan hal itu ya Pak Teddy ya. Oke, nah saya juga mau tahu nih Pak Rizal dari sudut pandang gitu ya, mungkin Bapak gitu ya, dan dari rekan mungkin Mbak Elvia nih mau tahu juga nih, gimana sih kalau cara mengelola atau mengamankan code, program atau aplikasi kita di server secara efektif dan aman, mungkin tapi dari sisi ketika Bapak ngecode di awal, apakah ada kiat-kiatnya gitu ya, tips-tipsnya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Alfia. Jadi kalau
dari saya mungkin pemahaman kita mengamankan kode bisa ada beberapa beberapa pemahaman ya. Yang pertama adalah mungkin bagaimana mengamankan kode di server itu dari kemungkinan kalau servernya crash ya atau servernya ada sejumlah aktivitas yang mencurigakan atau bagaimana dan filenya hilang. Kalau untuk itu benar seperti yang Pak Teddy tadi jabarkan solusinya, yaitu memiliki cloud backup tentunya. Dan backup itu memang tidak ditaruh di tempat yang sama dengan server kita berada. Itu sudah solusi yang sangat ampuh menurut saya. Yang kedua, mungkin pemahamannya adalah bagaimana mengamankan kode itu dari unauthorized access atau dari orang-orang yang mencoba bukan mengacaukan database-nya, tapi mengacaukan codingnya gitu di sana. Nah, ini memang ada beberapa alternatif yang bisa kita lakukan. Kalau kita bisa build code itu sehingga code itu yang dilempar ke atas ke server itu adalah code yang tidak bisa diutak-utik lagi ibaratnya, yang tidak bisa di-decompile, itu kita bisa build di sana. Tapi bagaimana kalau misalnya code-code yang mungkin masih menggunakan metode yang upload ya kayak PHP contohnya gitu kan. Artinya kan kita bisa ngedit source code-nya juga di server langsung tanpa harus edit di laptop. Nah, mungkin takutnya adalah bagaimana kita bisa mengamankan itu dari orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah, ini kembali kepada sisi bagaimana kita bisa mengelola akun-akun yang bisa mengakses ke server itu. Kembali lagi kepada tentunya yang paling mudah adalah kebijakan ya, kebijakan polisi siapa yang bisa mengakses satu folder tertentu, tim yang bisa mengakses aplikasi tertentu atau modul tertentu begitu. Dan yang kedua tentunya bagaimana kita configure server kita sehingga sangat-sangat sulit untuk kemungkinan bisa didobrak tanda kutip dari luar untuk dia bisa masuk melalui misalnya file servernya gitu atau bisa melalui kayak FTP-nya. Nah, itu adalah kebijakan tentang security pada server. Akan banyak sekali pembahasannya sih soal itu. Tapi intinya tentang yang tadi itu, Mbak Indah. Oke, baik. Nah, Mbak Alfia, semoga cukup terjawab ya untuk pertanyaannya. Nanti mungkin silahkan kalau mungkin ada tambahan, Mbak Alfia, silahkan langsung ke kolom chat untuk kita bisa tanya kembali gitu ya ke Pak Rizal ataupun Pak Teddy. Nah, baik, mungkin saya lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Ini dari Pak Aji. Nah, ini mungkin dari sisi deploy-nya ya, programmernya ya. Mungkin saya izin tanya, biasanya impact dari tidak mempertimbangkan scalability-nya apa? Apakah ada pengaruh ke proses deployment? Apakah menggunakan strategi caching cukup untuk mengurangi beban server sehingga tidak perlu repot upgrade resource? Wah, sepertinya Pak Aji ini pengalaman kali ya, pernah gitu ya mengalami tidak pertimbangan skala gitu. Nah, mungkin Pak Rizal ada masukan gitu ya atau penjelasan terkait pertanyaan dari Pak Aji? Oke, terima kasih dan terima kasih pertanyaannya juga untuk Pak Aji ya. Jadi kalau scalability kita bahas, kalau pemahaman saya, scalability itu tidak hanya bagaimana kita bisa membangun aplikasi dengan proses output data yang cepat. Karena cache itu kan biasanya orang menggunakannya untuk bagaimana kita memproses query, let's say misalnya, atau memproses satu hit tertentu ke database dan itu bisa di retrieve dengan cepat di depan. Nah, scalability itu kalau kita bicara scalability sebenarnya adalah bagaimana cara kita supaya aplikasi ini tidak melulu hanya terpatok di satu server dan bagaimana kita bisa memecah itu semua sesuai dengan pengembangannya. Let's say misalnya begini, kalau kita bikin satu case tadinya adalah kalau kita bikin satu online ticketing lah misalnya ya. Biasanya online ticketing itu ada yang namanya eh, nah front end kan, ada yang namanya katalog tiketnya misalnya atau katalog store-nya gitu kan. Nah, lalu tentang itu akan ada yang namanya kita urusan dengan payment. Bagaimana payment itu dibangun? Bagaimana hubungannya dengan para bank gitu kan? Nah, tentunya untuk security reason biasanya modul payment itu akan kita pisahkan dari server aplikasi. Misalnya begitu.
Lalu nanti mungkin ke depan ada lagi kebutuhan kalau misalnya kita memberikan satu layanan jasa pengiriman tiket misalnya. Bagaimana dengan hubungannya dengan para ekspedisi, kurir? Kita API dengan dia. Apakah disatukan juga di situ? Enggak dong. Kita harus pecah lagi. Nah, jadi aplikasi itu sendiri secara struktur itu harus bersifat scalable seperti itu. Contoh gampangnya lah seperti itu. Nah, scalability ini nantinya untuk masalah cage dan sebagainya itu nanti kita bisa deploy di masing-masing yang namanya island ya. Jadi kan kita ada island-island terpisah nantinya. Ini island buat API ke bank, ini island buat API ke kurir misalnya dan lainnya gitu. Nah, itulah bagaimana kita udah bisa memikirkan bagaimana scalability ini bisa dikembangkan. Dan yang memang kalau kita pakai share hosting atau kita pakai VPS yang konvensional sangat sulit sekali buat scaling itu. Karena sangat PR banget buat kita untuk membuatnya itu. Tapi kalau di cloud ya akan jauh lebih mudah membuatnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke. Ya, jadi memang penting banget berarti ya kembali lagi pemilihan server itu poin utamanya. Nah, mungkin ini bisa menyambung ke pertanyaan dari Mbak Angelia Alicia Bana ya. Nah, kalau tim Zeta Grid ingin bertanya, apa yang perlu diperhatikan dalam perencanaan skalabilitas aplikasi di server? Nah, mungkin Pak Teddy bisa dibantu untuk pertanyaan dari Mbak Angelia. Angelia, sorry. Ya, thank you untuk pertanyaannya. Jadi ketika kita bicara scalability ya untuk apa? Untuk sebuah aplikasi, eh, sebenarnya kita perlu melihat dulu ke apa ke number of traffic ya yang masuk ke dalam server itu sih sebenarnya. Jadi jika kita sudah consideration bahwa jika sebuah VM application server itu sudah terlalu besar speknya, kalau menurut saya itu enggak enggak worth it jika kita melakukan scale up ya, ibaratnya naikin spek VM-nya secara terus-menerus gitu. Lebih lebih baik kita menambah kaki daripada kita menambah gendutin VM-nya lah, ngomong kasar. Kalau dulu saya bilangnya daripada kita gendutin VM-nya nih, VM apps tambah gendut, speknya gede gitu, sebaiknya kita bikin duplikasinya gitu. Uh, jadi kita yang perlu kita perhatikan pertama kali sih dari sisi traffic-nya dulu gitu. Apakah kita perlu consider ini perlu nambah perlu kita clone, perlu kita nambah app server yang baru atau belum gitu. Itu dari sisi trafficnya. Dan juga kalau kita sudah mau dari sisi policy IT ya, sebaiknya kita juga menentukan sih ya, dari sisi DevOps-nya kita perlu menentukan bahwa oke ini sebuah application server ini baiknya menghandle berapa nih berapa berapa puluh ribu hit dengan spek sekian gitu. Jika lebih kita perlu melakukan clone atau penambahan dari si web application-nya gitu. Jadi itu kembali ke policy IT ya gitu. Jadi artinya batasannya mau seberapa banyak gitu. Kalau dulu experience di saya kita punya app server itu semua rata di 4 vCPU dan juga 8 GB RAM gitu. Dan itu kita gunakan untuk menghandle API yang bolak-balik itu sekitar 10.000 hit gitu. Itu sebenarnya sudah cukup ini ya, sudah cukup tinggi sih speknya untuk workload cuma 10.000 gitu. Jadi sebenarnya itu tapi kita decide bahwa oke kita nggak lebih dari itu deh gitu. Jadi ibaratnya kalau jadi load balancernya kita gunakan dan kita membagi traffic menjadi ke 2 VM waktu itu begitu. Jadi ya sebenarnya itu lebih ke arah policy ya, karena dari kita pun sebenarnya kita juga menghindari penggunaan utilisasi dari sebuah VM sampai sampai maksimal gitu. Ibaratnya hingga ini ya, ibaratnya kita tahulah utilisasinya kita thresholdnya di 80% gitu. Terus kita capping nih, kita bilang oke lah, kita maksimalin sampai 80% gitu. Jadi lebih dari itu baru kita pikirkan untuk si scalability-nya. Sebenarnya enggak, kalau saya dulu enggak begitu sih. Dulu saya sampai 50% jika CPU-nya ini sudah di stagnan lah ya di 50% dan RAM-nya juga sudah hampir makan 60%, itu biasanya kebijakan saya sudah langsung kita nambah di sisi VM apps-nya gitu. Tujuannya apa? Karena kita udah sudah consider ya
bahwa kalau di angka 50% ataupun 60% itu berarti kita sudah punya potensi untuk spike sekitar 50% dari 50 itu. Jadi anggapnya kita ada kemungkinan nih spike sampai 80% ataupun 90%. Jadi kita menghindari spike-nya itu gitu. Jadi kalau ibaratnya kalau kita sudah pasang threshold-nya di 80, kalau spike-nya 40% berarti pemakaian CPU sudah mentok, dan tentunya pasti akan terjadi delay ya, ataupun time out ya dari sisi API yang hit yang ke arah internal gitu sih. Jadi seperti itu sih uh, point of view yang coba kita pahami ya dari sisi infranya. Semoga cukup menjawab ya Mbak Angelia. Dan mungkin Mbak Angelia dan rekan-rekan lainnya bisa langsung menggunakan voucher Zeta Grid nih, biar agar paham juga environment dari Zeta Grid. Karena kan sesuai pepatah ya, nggak kenal maka tak sayang, tak coba maka nggak kebayang nih untuk environmentnya seperti apa. Nah, mungkin saya ada mau singgung sedikit nih Pak Teddy. Tadi kan ada berbicara terkait traffic nih. Mungkin rekan-rekan juga paham ketika kita menggunakan cloud, biasanya yang jadi kebayang itu adalah bandwidth-nya, charging-nya bagaimana nih. Mungkin boleh di sounding sedikit nih kalau Zeta Grid terkait bandwidth, upload atau download data, Oh bagaimana iya, untuk cost-nya? oh iya, untuk apa? Untuk Zeta Grid kita bandwidth-nya untuk upload dan download itu kita dapat kasih free 3 tera ya. Jadi ibaratnya 3 tera itu 3000 GB itu sangat besar sih kalau kalau kita bicara hanya untuk traffic hit doang ya. Ibaratnya so far sejauh ini belum pernah ada yang pakai lebih sih daripada itu sih. Good news ya Pak, jadi Iya. tidak usah mempertimbangkan kita terkait dengan traffic-nya. Oke, baik. Aku mau lanjut lagi nih. Saya mau lanjut lagi nih. Sudah ada pertanyaan dari Pak Syarif. Sepertinya ada dua pertanyaan dan ini mungkin sebenarnya ke Pak Teddy dulu ya. Pak Rizal Oke. mohon ditunggu. Nanti supaya masih banyak pertanyaan Pak Rizal nih. Ke Pak Teddy dulu. Nah, Pak, kalau boleh tahu, boleh tanya nih, provider yang ada di IDC dan di DCI ada listnya nggak ya? Dan pertanyaan lainnya, apakah bisa deploy SD-WAN Virtual Edge nggak di cloud-nya? Wah, tadi Oke. sempat disinggung si ISP sedikit ya, Pak. Oke, Iya, mungkin bisa betul. dijelaskan kembali. Betul. Jadi jumlah ISP yang ada di IDC itu dan DCI tepatnya saya nggak tahu ya jumlahnya berapa ya. Tapi yang di DCI saya tahu lah. Yang saya tahu adalah bahwa hampir semua provider ISP itu ya, untuk internet itu pasti ada di IDC gitu. Ya, karena itu memang kan data center pertama ya di Jakarta ya, di Indonesia ya. Jadi itu pasti ada semua sebagai hubnya gitu. Tapi untuk list pastinya saya nggak punya nih, Pak Sarif nih gitu. Dan untuk yang terkait sama deploy SD-WAN, Virtual Edge itu jawaban bisa Pak gitu. Jadi ibaratnya walaupun eh, kita ada edge yang namanya VMware NSXT, tapi ketika mau deploy SD-WAN Virtual Edge-nya, berarti ini saya anggaplah ini sudah dalam bentuk appliance ya, atau OVA gitu ya. Jadi tinggal tinggal di-create ya. Nah, itu sebenarnya bisa Pak. Dan traffic yang datang dari arah NSXT itu ntar kita akan bypass semuanya ke arah sana gitu. Jadi akan dihandle oleh Virtual Edge itu. Jawaban bisa banget sih Pak gitu. Dan juga kita lagi currently juga kita lagi ongoing ada satu satu klien ya, itu dari luar negeri malahan. Dia juga dengan melakukan hal yang kurang lebih mirip lah gitu, walaupun bukan SD-WAN gitu, tapi konsepnya kurang lebih mendekati gitu. Bisa kok itu. Oke, baik. Jadi memang memungkinkan ya. Ya. Sebenarnya juga di Zetager ini banyak dari customer-nya juga banyak ya Pak, deploy aplikasi, bahkan web aplikasi itu juga memungkinkan gitu ya. Nah, Ya. mungkin saya mau tanya sedikit nih ke Pak Rizal gitu ya Pak. Tadi kan mungkin sudah disampaikan terkait credibility gitu ya. Salah satunya adalah konsisten gitu ya untuk membuat code-code gitu. Nah, mungkin ada masukan nggak sih ke tim-tim ke rekan-rekan calon programmer di sini konsistennya apakah hanya menggunakan salah satu contohnya adalah menggunakan bahasa Inggris gitu ya atau ada konsisten lainnya gitu nih. Apakah mungkin terkait ada kiat-kiat khusus gitu misalnya kalau untuk contoh untuk call ada sendiri gitu untuk kodenya gitu mungkin bisa di-share ke kita Pak Rizal. Iya, yang pasti hidupnya juga harus konsisten ya. Jadi Baik. daily activity juga harus konsisten. Dan sebenarnya memang ada banyak hal yang bisa kita improve dari bagaimana kita bisa doing coding setiap hari
lebih baik gitu kan. Konsistensi itu nggak cuma di style aja. Tadi kan saya cuma kasih contoh yang simple karena kita mau share yang ringan-ringan aja gitu. Nah, konsisten juga bisa dilakukan dalam arti structuring, structuring foldernya seperti apa, structuring filenya seperti apa. Karena contoh begini, saya juga pernah nemuin dan ini amazingnya adalah bahwa bukan hanya terjadi di Indonesia aja. Ketika saya saat itu bekerja untuk sebuah software agency di luar ya, karena kita kerja remote ya, otomatis kan developernya dari luar juga. Ada dari Bangladesh, ada dari Vietnam, ada dari Singapurnya sendiri dan ada dari Malaysia. Nah, saya temuin juga mereka ternyata eh, ada yang tidak melakukan hal seperti ini juga gitu. Jadi pada saat itu di handover ke saya kelabakan, saya bingung gitu. Ini bacanya gimana nih bingung. Padahal mereka menggunakan satu framework yang harusnya sudah standar ya mengikuti framework itu alurnya. Saat itu kami menggunakan Laravel gitu kan. Dan saat saya di handover, Laravelnya itu structuring foldernya itu berantakan sekali gitu loh. Dan itu dilakukan oleh orang luar. Maksudnya adalah kita selama ini mungkin ada yang menganggap bahwa programmer luar lebih canggih, lebih jago. Ya mungkin lebih jago, tapi bagaimana programmer luar juga ternyata ada yang nggak konsisten juga gitu loh. Sehingga pada saat project di-assign ke programmer yang lain, kami kebingungan. Ini gimana bacanya sehingga kita harus runut satu-satu gitu. Nah, jadi tadi untuk apa namanya pembuatan variabel konsisten, terus juga apa namanya structuring your folder juga harus konsisten. Ya, itu juga harus diadaptasikan di lingkungan kerja kita sehari-hari supaya ya kita jangan ngebingungin orang lain lah. Ibaratnya kita memudahkan hidup orangnya, nanti kita dimudahkan juga lah hidup kita gitu lah. Ibaratnya kayak gitu. Banyak hal yang kita bisa lakukan secara konsisten di coding ya. Contohnya kayak gitu sih. Membantu lah ya dengan konsisten itu membantu tim lain gitu ya agar mudah membaca coding kita mungkin ya Pak. Nah, oke. Nah, sebentar saya coba bacakan lagi pertanyaan. Nah, ini sepertinya ke Pak Teddy nih. Pak, apakah dari Mbak Kiki, Pak, apakah ada dokumentasi dan konfigurasi untuk membangun Hmm. load balancer yang disediakan dari konsol ZGrid? Hmm. Jika kita menggunakan load balancer yang disediakan oleh ZGrid, masihkah diperlukan hub proxy tambahan seperti Nginx? Nah, mungkin Pak Ya, Teddy silahkan atau mungkin ada yang mau di-show juga silahkan ya. Pak. Yang untuk load balancer yang di NS Sekti yang tadi saya sempat share itu sebenarnya adalah fitur baru ya. Dan kita lagi dalam proses update untuk KB-nya gitu, untuk dokumentasinya gitu. Ya, yang kita ada sekarang tuh adalah dokumentasi untuk load balancer untuk versi NSX yang lamanya gitu. Tapi itu ongoing kok, ongoing di develop dan harusnya nggak jauh beda untuk fiturnya yang dengan yang sebelumnya gitu. Nah, next questionnya untuk load balancer yang disediakan oleh ZGrid apakah masih perlu HA proxy ya? Sebenarnya jawabannya nggak perlu ya. Jadi itu adalah opsional gitu. Jadi ibaratnya ketika uh, mau menggunakan load balancer dari ZGrid berarti ya sudah nggak perlu bangun VM load balancer yang menggunakan HA proxy gitu. Tapi misalkan kalau dirasa apa load balancer dari Zeta ini apa uh, apa kurang advance gitu dan mau pakai load balancer yang lain is okay gitu. Misalkan kayak contohnya kayak CAM load balancer ataupun yang HA proxy itu is okay sih. Sebenarnya jadi itu nggak mesti pakai semua, pilih salah satu gitu. Oke, mungkin nanti bisa langsung aja nih Mbak Kiki, ini nanti coba ya setelah acara hari ini bisa menggunakan vouchernya untuk dapat menggunakan layanan ZGrid gitu. Jadi bisa langsung tahu nih environment ZGrid seperti apa gitu. Karena sayang sekali kalau tidak digunakan ya, karena ini khusus hanya untuk rekan-rekan yang join pada pagi hari. Gitu. Nah, baik. Nah, sepertinya sebenarnya masih banyak pertanyaan nih, tapi karena memang keterbatasan waktu ya Pak Teddy dan juga Pak Rizal, mungkin kita bisa langsung ke sesi berikutnya gitu ya Pak gitu. Nah, jadi mungkin nanti rekan-rekan yang masih ada pertanyaan, oh sorry, mungkin satu pertanyaan lagi nih masih cukup nih, ini untuk Pak Rizal ya. Ketika kami akan menggunakan layanan Notiflex, akses yang diberikan ke pelanggan dashboard only atau mendapatkan akses ke sisi servernya juga. Selanjutnya untuk notifikasi dari sistem yang saat ini dapat digunakan oleh media apa saja. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak. Habis itu kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Baik, silahkan Pak Rizal. Baik,
Terima kasih Pak Albert atas pertanyaannya dan terima kasih juga sudah mencoba ya. Jadi Notiflag itu kita akan berikan dashboardnya ke pelanggan sehingga servernya itu kami yang maintain. Semuanya itu dilakukan lewat dashboard, lewat UI oleh pelanggan. Dan untuk sistem notifikasinya sendiri itu saat ini kami menggunakan email ke users. Kedepannya kita ada rencana untuk pengembangan yaitu menggunakan metode WhatsApp ya, sehingga nanti ternotify lewat WhatsApp juga bisa dan lewat email juga bisa. Itu nanti rencana kami ke depan. Sementara ini tim kami masih membuat dengan menggunakan notifikasi via email. Semoga bisa membantu Pak Albert untuk pertanyaannya. Oke, semoga cukup menjawab ya Pak Albert atas pertanyaannya. Baik, sayang sekali karena memang kita keterbatasan waktu, jadi mungkin untuk rekan-rekan yang belum terjawab untuk pertanyaannya, karena memang banyak juga yang direct message ya Pak ke saya untuk pertanyaannya, mungkin bisa dikit dulu, nanti kita akan jawab, atau ada sesi khusus dari rekan-rekan semua apabila nanti mau ada one-on-one discussion gitu ya, baik nanti konsultasi ataupun nanti bertanya terkait vouchernya itu sangat dipersilahkan. Nah, mungkin sebelum kita ke sesi kuis, mungkin boleh teman-teman dibantu untuk nyalakan dulu kameranya nih. Kita akan mengabadikan sama-sama untuk event pada pagi hari ini. Jadi mungkin kenang-kenangan ya, kita bisa berfoto sama tim-tim programmer ataupun calon programmer Indonesia. Oke, baik. Mungkin silahkan rekan-rekan semua dapat dibantu nyalakan untuk kameranya. Nanti dari sisi panitia akan membantu untuk Oke, baik. Ini sudah sebagian ya menyalakan. Ada lagi rekan-rekan yang mau menyalakan kameranya untuk dapat kita foto bersama? Oke, baik. Nah, ini mungkin juga sudah sebagian. Baik, silahkan dari sisi rekan-rekan masih kita tunggu ya untuk foto bersama. Nah, mungkin sudah sebagian. Boleh dibantu panitia untuk kita sama-sama mengcapture momen pada pagi hari. Satu, dua, tiga. Baik, mungkin satu kali lagi ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih untuk rekan-rekan semua atas partisipasinya ya untuk kita dapat foto bersama. Nah, baik. Oke, nah selanjutnya nih mungkin bisa dibantu untuk show terkait feedback, feedback form. Jadi mohon dibantu untuk rekan-rekan semua dapat mengisi feedback form untuk acara pada pagi hari ini. Nantinya dari feedback form ini kita akan mengirimkan sertifikat telah mengikuti acara pada pagi hari ini. Mungkin boleh dibantu dari panitia untuk meng-show barcode-nya. Nah, kita akan memberikan waktu kurang lebih mungkin 5 menit ya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, sampai mungkin pukul 11.42 untuk sama-sama kita beranjak ke event berikutnya yaitu kuis. Jadi mohon dibantu untuk mengisi feedback formnya.
baik rekan-rekan semua, sepertinya ini sudah 5 menit ya. Kita sudah semoga rekan-rekan semua sudah mengisi feedback form. Nanti apabila belum bisa menyusul, linknya sudah dikirimkan panitia di kolom chat. Nah, selanjutnya adalah acara terakhir nih, sesi dari acara pada hari ini. Kita akan sama-sama mengikuti kuis gitu. Nah, mungkin rekan-rekan semua nanti dapat men-scan QR code yang akan kita tampilkan di layar. Nantinya akan ada hadiah menarik untuk ketiga pemenang, yaitu ada TWS Earbud, Aware Charger, dan juga tumbler gitu. Dan nanti mungkin untuk kuisnya sendiri nanti silahkan rekan-rekan semua dapat menggunakan nama asli ya. Nanti karena di akhir sesi dari tim akan menghubungi gitu ya untuk dapat kita kirimkan hadiahnya. Mungkin sambil menunggu, kita akan menunggu dari panitia untuk men-show ya terkait dengan linknya. Nantinya mungkin rekan-rekan familiar ya dengan Kahoot gitu. Nah, nanti untuk kuisnya ini sendiri kita akan menggunakan Kahoot. Nggak usah khawatir untuk soalnya, karena nanti soalnya tidak sulit. Oke. Sepertinya sedang disiapkan oleh panitia untuk linknya. Baik, nah ini sudah mulai muncul. Nah, boleh dibantu untuk rekan-rekan semua untuk men-scan barcode yang ada di pojok kanan atau bisa langsung ke www.kahoot.it dan nanti memasukkan nomor PIN-nya ya, game PIN-nya di 4954576 atau mudahnya dapat langsung scan barcode yang ada di layar depan. Nah, ini sudah mulai muncul sebagian nih rekan-rekan yang join. Sudah ada Pak Johan, Pak Nasruddin, Pak Suhartono, Pak Syarif Ramdhani ya. Mungkin rekan-rekan lain kita tunggu untuk sama-sama join quiz pada sesi kali ini. Ya, Pak Giri juga join. Mungkin saya reminder kembali bagi yang belum menggunakan nama asli, nanti boleh nama asli ya atau nama panggilannya agar dari tim nanti mudah untuk menghubungi. Oke, ini saya lihat baru sebagiannya. Mungkin ada lagi rekan-rekan semua yang mau join. Mungkin bisa kita tunggu 1 menit ya untuk rekan-rekan yang belum join untuk bisa join.
Oke, baik. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu juga ya, mungkin ini sudah ada sebagian yang mengikuti kuisnya. Mungkin kuisnya bisa kita mulai lagi saja, mungkin dari panitia bisa sekarang. Nah, ini masih ada yang join lagi nih. Nah, mungkin bisa kita tutup ya, karena keterbatasan waktu. Baik, silakan mungkin bisa langsung di start panitia. Pertanyaan tadi. Siapa tokoh yang memainkan peran penting dalam Sumpah Pemuda dan kemudian menjadi wakil presiden pertama Indonesia? Wah, sejarah sekali ya. Semoga semuanya bisa mengisi. Muhammad Hatta, Soekarno, Diponegoro, atau Raden Ajeng Kartini? Sudah dikasih clue ya, sepertinya dari panitia. Mungkin cukup membantu. Ya, baik. Betul sekali. Ya, poinnya ya, wakil presiden. Mungkin tadi yang menjawab biru agak sedikit belum baca. Nah, ini di tiga terbesar ada Pak Tommy, Pak Sigit, dan Pak Johan. Oke, mungkin next pertanyaan. Consistent coding style termasuk tiga prinsipal of good programming pada poin mana? Wah, tadi sudah berkali-kali nih Pak Rizal info ya. Apakah redundancy, readability, scalability, atau security? Sudah ada contohnya juga ya, konsisten tuh seperti apa gambarnya. Oke, betul sekali dan ini banyak yang betul ya. Jadi memang readability gitu untuk poin konsisten dalam kita coding. Nah, siapakah di pertama? Wah, ini ada balap-balapan nih. Yang pertama ada Pak Sigit, kedua Pak Indra, podium kedua, dan ketiga ada Pak Hendy. Oke, lanjut mungkin next kita pertanyaan ketiga. Di mana saja lokasi data center Zeta Grid Indonesia? Cibitung, Jakarta, Jakarta, Surabaya, BSD Cibitung, Cikarang, Jakarta. Oke, kita masih Jabodetabek ya untuk clue-nya. Mungkin bisa dari rekan-rekan. Yes, betul sekali kita di Cibitung dan di Jakarta ya untuk Cibitung DCI. Oke, podiumnya ini sepertinya gencatan ya antara Pak Indra dan Pak Sigit. Sekarang di posisi pertama ada Pak Indra, kedua Pak Sigit, dan yang ketiga ada Pak Hendy. Siapakah nama pahlawan yang terdapat pada mata uang kertas 1000 terbitan terbaru? Wah, udah ada clue-nya ya, rambutnya. Oke, mungkin yang familiar sering megang uang 1000. Apakah Cut Nyadin, Muhammad Husni, Idam Khalid, atau Cut Mutia? Nah, kalau dari rambutnya sepertinya tahu ya, ini woman. Ya, betul sekali untuk jawabannya ini di Cut Mutia. Baik. Agak mirip memangnya Cut Nyadin dan Cut Mutia. Nah, soal nomor 5. Berikut yang merupakan tiga principle of good programming. Tadi sudah berkali-kali mungkin ya, apakah scalability, meaningful variable security, atau security, consistent coding scalability, readability, security atau scalability, atau performance security readability. Ya, banyak yang betul ya, betul sekali di readability, security, dan scalability. Oke, nah nanti mungkin yang jawab biru kebalik ya antara performance. Nah, Zeta Grid berasal dari negara mana nih? Apakah United States of America, Austria, Kanada, atau Australia? Oke, nggak jauh kok dari Indonesia. Mungkin tadi yang merhatikan ya. Yes, betul nih banyak yang benar ya. Ya betul, dan untuk Zeta Grid sendiri ini kita dari Australia. Ya mungkin next question. Wah, ini nggak di show ya. Nah, akhirnya terlihat ya podiumnya. Wah, ini sepertinya sudah pengganti pemain nih. Nomor satu ada Bu Alfia, kedua ada Raihan, dan yang di posisi ketiga ada Pak Indra. Oke, baik. Next question. Apakah makanan khas dari kota Jakarta? Wah, yang hobi makan mungkin ya. Atau kerak telur, serabi, rendang, atau otak-otak. Yang hobi makan biasanya tahu sih apa sih khas dari Jakarta. Biasanya di PRJ banyak ya.
Yes, betul semua ya. Kalau soal makanan kayaknya cepat ya. Ini kerak telur betul sekali. Oke, podiumnya masih Bu Alfia, Pak Raihan, dan juga Pak Indra. Baik. Oke, next question. Manakah yang termasuk tindakan untuk mencegah SQL injection? A. Found the land area, always filter before processing data, meaningful variables, or consistent coding style. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Rizal ya. Baik, betul sekali ini yang always filter before processing data. Ini untuk dari di sisi security-nya. Oke, pertanyaan ke-9 nih menuju terakhir. Tier berapakah data center di Cibitung yang digunakan oleh Zeta Grid? Yes, tadi kata kuncinya kita menggunakan DCI ya. Mungkin yang sudah sering tahu dengar data center, apakah 3, 4, atau di 1, ataupun di 2? Wah, ini setengah ya. Banyak yang ini betul sekali ada di tier 4 untuk DCI Cibitung. Baik, oke. Apakah, wah ini sudah bergeser nih. Sepertinya podiumnya cepat berganti. Sekarang nomor 1 Pak Raihan, ada Pak Syarif, dan juga di nomor ketiga ada Bu Alfi ya. Baik, mungkin next question dan pertanyaan penentu ya untuk dapat bawa hadiah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sila keberapa dari Pancasila? Wah, ini nih kita kebinekaannya dipertanyakan nih ya kalau salah. Ayo mungkin tekan-tekan apakah 2, pasal 2 sila kelima, sila ke-1, atau sila keempat. Wah, betul sekali ya. Ini sila kelima. Ini yang jawab 1, sorry jawab 2. Mungkin Pancasilanya dihafalin lagi. Oke, kita langsung aja nih membacakan pemenang. Apakah berganti? Wah, nomor 3 selamat kepada Bu Alfia. Nomor 2 Pak Syarif Romdoni. Dan yang nomor 1 adalah agak deg-degan ya. Apakah berganti? Ya, Pak Raihan. Selamat. Sepertinya namanya familiar ya yang tadi nanya. Kayaknya aku semangat banget sampai ikut kuis. Oke. Nah, untuk para pemenang nantinya akan dihubungi oleh panitia untuk dapat diinfokan ya untuk alamatnya dan nanti mungkin saya sounding lagi nih. Hadiahnya apa aja sih yang mungkin bisa dibawa oleh rekan-rekan semua? Untuk pemenang pertama ada TWS Earbud, dan untuk pemenang kedua ada wireless charging, dan untuk nomor 3 ini ada nanti dapat tumbler. Jadi dapat ikut acaranya free, dapat voucher juga untuk coba Closet Target dan bawa hadiah ya untuk Pak Syarif, Pak Raihan, dan juga Bu Alfia. Oke, karena mungkin keterbatasan waktu ya rekan-rekan semua, kita sudah mendekati pukul 12 dan kita sudah di akhir acara dari sesi untuk free IT training for programming from code to cloud. Mungkin kita akan mengakhiri acara pada siang hari ini. Nah, sebelumnya saya reminder kembali kepada rekan-rekan semua. Tadi sudah diinfokan untuk rekan-rekan yang join pada acara pada hari ini mendapatkan voucher untuk bisa menggunakan code Zeta Grid up to 1 juta. Itu cukup lumayan loh Bapak Ibu semuanya, karena bisa digunakan untuk tahu nih environment dari Zeta Grid bagaimana sih, dan juga lumayan untuk bisa langsung praktek menerapkan yang tadi principle of good programming, terutama di scalability-nya, biar tahu nih code dari Zeta Grid environment dan rasanya bagaimana gitu ya. Oke, mungkin saya dari Indah selaku MC pada pagi hari ini dan juga rekan-rekan Zeta Grid Indonesia dan juga Notiflex mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf kepada rekan-rekan programmer ataupun calon programmer Indonesia apabila selama kita menyampaikan materi ada salah kata ataupun kurang lengkap gitu ya. Nanti mungkin silakan bisa diskusi di akhir sesi, bisa one on one session dengan kami dari tim Zeta Grid. Kami sampaikan terima kasih sudah join pada acara hari ini. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Bye-bye. Thank you ya semuanya. Oh ya, jangan lupa juga follow Instagram Zeta Grid Indonesia ya untuk next acara selanjutnya. Terima kasih.